Kurang semangat. Shalom. Shalom. Gak lumayan sudah sarapan pagi. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah berbicara tentang iman di balik pemuridan. Iman di balik pemuridan. Ini penting untuk kita dengarkan dengan seksama. Firman yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Jadi hari ini tema kita adalah iman di balik pemuridan. Jadi saudara, murid Tuhan Yesus itu ada 120. Kemudian ada 70 murid. 70 murid ini yang diutus. Mereka tidak punya jawatan, tapi mereka juga punya karunia untuk melayani, sehingga mereka diutus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tapi secara khusus Tuhan memanggil 12 murid, dan itu mereka murid yang luar biasa. Karena satu, mereka memiliki ketaatan. Dan ketaatan itu dimulai ketika mereka mendengarkan panggilan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus masuk dalam perjalanan rohani sebagai muridnya. Ada disiplin-disiplin rohani yang harus dikerjakan dalam proses pemuridan itu. Proses pemuridan untuk menjadi murid Kristus nanti kita akan lihat ke depan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita ini orang yang percaya, yang disebut murid. Tinggal kita lihat murid yang mana. Kita di urutan yang 120 atau yang ke-70 murid. Nah, 70 murid ini mereka yang siap diutus. Mereka gak punya jabatan, tapi mereka dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang heran. Dan saya berharap dan saya berdoa kita bagian dari 70 murid ini. Lalu kemudian saudara, ada 12 murid yang disebut adalah rasul, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yang diberi tanggung jawab. Dan saya juga berdoa di antara kita juga bagian dari 12 murid itu yang memiliki tanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab itu dia orang yang layak dipercaya. Saya berharap kita termasuk orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, murid sejati saudara, mengutamakan tanggung jawab dibanding promosi. Karena promosi itu secara otomatis menjadi bagian kita ketika kita memiliki tanggung jawab. Dan ketika kita menjadi murid sejati. Ya, jadi proses untuk menjadi seorang murid Kristus dilalui dengan yang pertama, taat untuk, maaf saya salah menulis, taat terhadap panggilan. Taat terhadap panggilan. Panggilan yang diberikan Kristus adalah untuk mengikuti Dia dan menjadi penjala manusia. Murid Tuhan Yesus itu
Rata-rata latar belakang mereka adalah seorang nelayan. Dan Alkitab mengatakan mereka itu termasuk orang-orang yang tidak terpelajar. Dari orang yang tidak terpelajar ini menggoncangkan dunia. Membawa terobosan yang luar biasa. Nah, kita baca dalam Matius 4 ayat 18 sampai ke 19. Saya bacakan, bisa dilihat di layar. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Luar biasa. Saudara, pendidikan seorang nelayan sangat jarang yang tamat SMP. Betul kan? Rata-rata mereka ini paling tinggi itu tamat SD atau ya mungkin pernah sekolah. Artinya orang ini secara kasat mata masa depannya nggak jelas, ya, masa depannya tidak jelas. Tetapi orang ini ketika berjumpa dengan Yesus, orang yang tidak punya masa depan dalam sekejap berubah. Jadi murid sejati yang diproses oleh Tuhan pasti hidupnya berubah. Dari nelayan berubah menjadi penjala manusia. Artinya dia menjadi pusat perhatian banyak orang. Tidak peduli pendidikan aja Anda sudah jauh mana. Seorang hamba Tuhan yang bernama Smith, dia orang Inggris. Saudara, yang bisa dia baca hanya Alkitab, yang lain tidak bisa. Nah, sepanjang hidupnya, saudara, dia seorang hamba Tuhan yang menghidupkan yang mati. Dan pada waktu dia KKR di Inggris, dan dia KKR bukan di gedung, tapi di lapangan, orang begitu datang begitu saja. Waktu dia pengurapan, tiba-tiba ada orang yang berjatuhan di atas pohon. Orang pikir buah kelapa, orang pikir buah mangga, tapi orang-orang yang sedang dijamah oleh Tuhan. Orang-orang yang penasaran apa sih kebaktian mereka ini. Yang tadinya mereka gak percaya Yesus, tiba-tiba mereka berjatuhan dari atas pohon seperti kelapa dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk istrinya waktu meninggal, dia bangkitkan. Dia mengatakan, "Kamu pergi, kenapa gak cerita-cerita?" Istrinya marah, "Saya sudah senang-senang, lagi istirahat, kamu bangunkan saya." "Jangan habis, kamu gak pernah cerita, kapan kamu pulang?" "Ya, saya bangunkan dulu, saya pengen berbicara dengan Anda." Setelah mereka selesai berbicara, lalu istrinya pun meninggal kembali. Hamba Tuhan ini, penginjil bernama Smith, dia hanya bisa baca Alkitab karena memang dia tidak tamat SD. Yang lain tidak bisa baca. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia menggoreskan sejarah yang sampai hari ini ditulis dalam literatur misi dunia di Inggris. Jadi ketika Anda berjumpa dengan Yesus, tidak peduli siapapun Anda, latar belakang keluargamu, mau miskin mau kaya, tidak ada urusan. Mau putih atau hitam, mau keriting rambutnya atau lurus, waktu Anda berjumpa dengan Yesus, hidupmu pasti berubah.
Engkau menjadi pusat perhatian orang. Bagaimana sih rahasianya untuk berhasil dalam hidup? Tapi syaratnya mereka semuanya menjadi murid. Ya. Sekarang kita udah punya kelompok. Mungkin Pak Edona akan bikin lagi video baru. Sudah ada selain di tempat Utari atau Pak Joko, ya. Selain Sudimara, sekarang sudah ada di Bogor, sekarang sudah ada di Kalibata, ada 4. Dan saya rindu nanti yang memimpin bukan saya terus, harus lahir dari sana. Amin, Bapak Ibu. Ya. Harus lahir murid-murid yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang yang jadi hamba Tuhan bukan berarti sudah sempurna. Kemarin kami bahas di Kalibata, di Evanya Kaniwa. Kalau Anda tukang marah, Tuhan gak cabut amarahmu. Tuhan gak cabut. Tapi Tuhan izinkan itu tetap menjadi salib dalam hidup. Kalau Anda pemalas, Tuhan gak cabut sikap pemalas. Tapi Tuhan ajar Anda untuk menjadi orang yang rajin. Amin. Gak bisa ditongkin itu. Orang yang malas mandi tetap malas mandi. Supaya apa? Dia taklukkan rasa malasnya. Ada yang malas mandi nggak di sini? Jangan dijawab di sini, malu banget. Ya. Tuhan nggak cabut itu, nggak bisa Pak doakan dia, nggak bisa. Karena itu sesuatu yang harus kita taklukkan. Rasul Petrus ketika dia kenal Tuhan, emosinya masih menyala-nyala. Waktu Yesus ditangkap, dia diambil cabut pedang, dia potong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Ya, karena Tuhan Yesus ada, ditempelkan kembali. Jadi menjadi murid itu tujuannya di sana adalah supaya kita saling mendoakan, saling sharing, bukan gosipin orang. Di sana kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain, supaya pemakaian Tuhan, supaya kita bekerja dengan cara maksimal dengan caranya Tuhan. Dulu saudara, yang paling dibangga-banggai di dunia, yang bersukses dalam mengembangkan gereja maupun bisnis adalah orang-orang kulit hitam, baik di barat maupun di Asia. Saudara, dulu gereja terbesar di dunia itu ada di Korea. Sekarang ada. Sekarang ada di Afrika. Besar gereja itu 3 hektar luas gereja. Anda tahu sekali ibadah orang? 1 juta orang sekali ibadah. Dan ibadah setiap minggu itu 8 kali. Berarti ada 8 juta orang yang beribadah setiap hari. Gembalanya bukan pengusaha kaya, orang sederhana, orang Afrika. Dan gereja terbesar yang masuk ke Rusia hari-hari ini bukan orang kulit putih, Pak. Orang yang diutus dari Inggris yang berkulit hitam, yang bernama Sunday Adelaja. Coba search di internet. Saudara, kebijakan-kebijakan presiden di Ukraina hari-hari ini itu lahir dari gereja, yaitu gereja yang digembalakan orang Afrika ini berkulit hitam, namanya Sunday Adelaja. Mereka demo dengan damai, memprotes pemerintah dengan cara damai, dengan cara bijaksana. Karena kenapa saudara? Karena orang ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Siapapun dia, waktu dia diproses oleh Tuhan melalui pemuritan, melalui disiplin rohani, dia akan berubah.
Ibu rumah tangga juga pasti berubah. Yang tukang cerewet berubah menjadi bijaksana. Amin ibu. Amin. Cerewet itu nggak bisa diubah, nggak bisa ditengking, tapi bisa di manage. Dia berubah menjadi marketing yang hebat. Dia mampu ngerem ucapannya. Ya. Nanti ibu-ibu di sini tetap nggak apa-apa, itu kasih karunia kalau Anda cerewet. Tapi ketika orang lain berbicara, harus punya kemampuan untuk ngerem. Amin. Suaminya lagi bicara, dia diam dulu. Anggap aja orang bodoh suaminya. Setelah dia bicara, baru kamu ngoceh. Jangan lagi bicara kalau suami lagi ngoceh. Nanti kamu kena tempeleng kalau orang itu temperamen. Setuju ibu-ibu? Setuju kamu wanita? Wanita yang hebat, Amin. wanita bijaksana, Haleluya. sanggup. Sanggup. Gak mudah loh menahan ucapan saudara. Gampang menahan ucapan. Contoh sederhana, orang lagi cerita, rasanya pengen mau cerita juga. Betul nggak? Tapi orang yang dipakai Tuhan, orang yang berjumpa dengan Yesus, murid Kristus yang sejati, dia memang karunia-Nya berkarunia berkata-kata, tapi dia bisa memanage. Ketika pasangannya lagi bicara, dia tahan ucapannya. Amin. Kalau dilawan terus saudara, nanti terjadi perang dunia kedua. Berapa banyak terjadi KRD di rumah tangga? Oleh karena apa? Istri itu benar saudara, tapi terjadi kesalahan ketika tidak mampu menahan apa? Apa ibu? Susah menahan apa? Apa Bu Mary? Ini Alkitab berkata, barang siapa yang menguasai lidah, dia menguasai kehidupan. Saya boleh sih sering ngomong. Kalau saya lagi ngomong ya, jangan dijawab. Jangan jawab dulu. Saya tahu mungkin kamu pasti benar. Tapi kalau lagi bicara itu, dengar dulu. Itu loh cara menaklukkan suami. Amin ibu. Bukan bela suami, saya ngasih tahu kamu, ngerti nggak? Paham ibu-ibu? Itu cara menaklukkan suami yang keras kepala. Jangan dituding lagi bicara. Apalagi tuding di depan umum. Kamu ketimpa sial nanti. Ya, ini penting. Nah, inilah salah satu yang kita bicarakan di FA. Berubah. Ya. Orang yang terlibat di FA itu bukan orang yang sudah benar. Semua rata-rata masih punya kelemahan. Tapi orang-orang yang bisa memanage itu yang penting. Panggilan tidak berfokus kepada kesenangan, ya. Kesenangan kita. Panggilan itu memberikan arah dan fokus yang baru, yang lebih berorientasi kepada manusia. Yaitu apa? Kasih pada sesama. Sesama itu apa? Suami dan istri, anak dan orang tua. Ini dia. Kalau kamu sukses dalam hubungan, komunikasi dalam keluarga, di luar pun kamu juga berhasil membangun komunikasi yang baik. Gak usah takut, suamimu tidak akan neko-neko di luar sana. Kalau komunikasi di rumah sudah jadi baik. Jangan orang baru lagi nyampe langsung di hotline. Waduh. Pusing. Tunggulah dia duduk sebentar. Yang kedua saudara, jangan bicarakan masalah melalui WA. Faham? Faham? Faham gak nih? Ya. Jangan bahas masalah melalui WA. Karena suami dan istrimu bukanlah makanya jangan habiskan waktu satu hari main handphone terus. Ya.
Suami pengen bicara, lagi asik chatting. Istri pengen bicara, suami lagi telepon yang lain. Yang lain itu gak tahu siapa. Yang pasti bukan kuntilanak. Kasihan. Saya juga hobi main handphone, saudara. Tapi juga saya harus punya waktu untuk keluarga. Ya kan? Ngerti ya? Itu yang pertama, taat terhadap panggilan. Yang kedua, ini yang susah. Murid yang membayar harga. Saudara, Anda menjadi pelajar, menjadi seorang murid, gak enak. Apalagi Anda biasa hidup bebas, hidup liar, seenaknya Dewi kalau orang Jawa bilang. Tahu seenaknya Dewi? Gak ada yang ngatur, tidak mau tahu aturan, pokoknya hidup seenaknya. Nah, ketika kita masuk dalam pemuridan menjadi murid Kristus, banyak hal yang harus terkikis dalam hidup kita. Ya? Ketika Anda masuk di gereja ini, saya kasih rambu-rambu. Ya? Rambu-rambu bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang anak, bagaimana menjadi seorang usahawan. Saya kasih rambu-rambu. Dan semuanya itu gak enak secara daging. Tapi manusia rohmu bergembira. Asal mau. Bentuk dan tindakan membayar harga sebagai murid dicontohkan oleh mereka yang meninggalkan jalur, perahu, bahkan ayah mereka. Saya nggak mengatakan nanti tinggalkan keluarga habis, bukan itu maksudnya. Artinya begini, kita siap bayar harga dengan cara apa? Kebiasaan lama kita berubah dengan cara yang baru menurut Tuhan Yesus. Anda bekerja selama ini dengan menghalalkan segala cara, sekarang berubah menjadi berbeda dengan menghalalkan cara yang benar. Ya, maksudnya itu. Ini dia. Saya bacakan ya. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan. Di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Saya percaya orang tua mereka sudah tua. Harusnya kan saya harus bahagiakan orang tua. Semua anak-anak begitu kan. Ketika udah dewasa, dia terobsesi bagaimana orang tuanya supaya bahagia. Nah, ketika ikut Yesus, ya mereka nggak punya gaji. Tidak dijanjikan kamu diberkati secara materi, tapi hanya Tuhan janjikan kamu akan menjadi penjala manusia. Tapi jangan salah, ikut Tuhan juga bukan berarti kita harus miss. Tuhan katakan orang yang beritakan Injil akan hidup oleh karena Injil. Makanya pendeta-pendeta karismatik walaupun tak punya gaji, tetap Tuhan berkati. Jadi saudara, ketika Tuhan merubah tatanan kita kerja, di sana tidak ada kepastian secara kasar. Tapi Anda lihat kan, murid Yesus mereka melihat bagaimana ikan menjajakan uang di mulutnya. Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, pergi mancing, buka mulut ikan, di sana ada uang.
Artinya apa? Kalau Yesus yang memanggilmu, apapun caranya, pasti Anda tidak akan miskin. Meskipun tidak kaya, tapi pasti diberkati. Orang kaya itu pusing saudara, utangnya banyak. Tapi orang yang diberkati, dia memiliki segalanya, tapi tidak pernah punya utang. Itu bedanya. Ya. Tapi ikut Tuhan itu jangan pikirannya, oh nanti kalau ikut Tuhan saya kaya. Yang benar itu diberkati. Pas Anda perlu, pas ada. Kalau perlu pas ada, berarti Anda orang yang diberkati. Ya, pasti. Mereka yang mengikuti Yesus, mengikut Kristus, menjadi muridnya, rela tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup. Yang menjadi paling utama sekarang adalah pribadi Kristus. Dan hal ini tidak tergantikan oleh apapun. Saudara, ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, ya, maka hal yang lain itu akan mengikuti. Saya percaya orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak membiarkan dia terlantar. Tuhan tidak membiarkan keluarganya terlantar. Dan Tuhan juga tidak membiarkan orang tuanya terlantar. Tapi orang yang terobsesi menomorsatukan apa di dunia ini dan mengabaikan Tuhan, nah maka waktu yang bersamaan juga dia mengabaikan orang-orang yang diprioritaskan itu. Saya banyak melihat saudara, ada anak yang disekolahkan orang tuanya dengan susah payah, lalu kemudian sukses, berhasil, kaya. Tapi Anda tahu saudara, orang tuanya dibiarkan kekurangan. Ya. Saudaranya ketika datang belum berbicara, udah banyak ceritanya, pengeluaran ini, pengeluaran itu, pengeluaran ini, punya itu dan sebagainya. Artinya saya tidak punya apa-apa. Karena saya tidak punya apa-apa, jangan minta tolong ya. Kenapa Ustaz? Karena prioritas awalnya ingin berhasil supaya membahagiakan orang tuanya dan membahagiakan saudara-saudaranya. Dan akhirnya apa yang diinginkan itu juga tidak terjadi, justru sebaliknya. Kenapa? Karena salah prioritas. Prioritas utama itu adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah pekerjaan, karir, termasuk pelayanan. Dan prioritas ketiga, ya, baru bicara tentang keluarga. Kalau kita lakukan hal ini, percayalah, apa yang Anda kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Yang penting tahu prioritasnya, ya, tahu prioritas. Kami sangat boleh banyak ketemu orang-orang yang sukses. Waduh, membahagiakan anak itu luar biasa dengan uang. Tapi apa yang terjadi? Karena terlalu diperhatikan secara jasmani, tapi kurang dalam hal rohani, apa yang terjadi? Anak-anaknya semua tidak satu pun yang beres, semua narkoba. Semua narkoba, benar. Waduh, bayangkan saudara, menikah saja di penjara. Penjara. Dan ceweknya juga mau karena apa? Duit. Dan akhirnya saudara, sampai tua tidak jadi apa-apa. Kenapa? Salah prioritas. Memang orang tua harus membahagiakan anak, tapi bukan uang membahagiakan anak. Kebahagiaan anak itu kalau dia kenal Tuhan, kalau orang tuanya takut akan Tuhan. Ini benar kita alami. Sampai kita bilang, aduh, gimana ceritanya ya? Kok sampai segitunya? Bukankah idaman banyak orang itu kalau punya uang banyak? Tapi ini malah justru hancur.
Oleh karena apa? Prioritas hidupnya yang sama. Ya. Dia nggak pernah memikirkan bagaimana perasaan Tuhan. Dia hanya memikirkan bagaimana perasaan keluarganya. Jangan dikira anaknya keluyuran kemana-mana. Di rumah. Di rumah. Tersesat di rumah. Kena racun di rumah sendiri. Karena uang banyak, ditawarkan narkoba, dia gunakan, oh asik, gampang mendapatkan. Dan akhirnya otaknya rusak. Dan akhirnya juga sampai tua, sampai punya anak, tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Bahaya di situ. Nah, kalau saya ceritakan sebelum-sebelumnya, saya pernah diundang sebuah tempat. Waduh, semua serba otomatis. Ya. Kita masuk dari pintu depan, itu pintu otomatis. Kita masuk ke pintu selanjutnya, kita pikir itu kaca apa? Kosong. Ternyata kaca. Kita tahu itu kaca karena kejedot kepala. Ini saya ngalamin, saudara. Saya jalan, tiba-tiba kepala saya kejedot, kaca. Karena kelihatan gak ada apa-apa. Saya masuk ke kamar. Kamarnya itu, waduh, sebesar ini. Kamar mandinya, saudara, ada tempat tidur, ada tempat apa, pokoknya lengkap segala-galanya. Dan di sebelah kamarnya ada kolam renang. Waduh, saya bilang luar biasa. Dan AC itu nyala 24 jam di sana. AC-nya ganti-ganti. Saya bilang, waduh, kaya banget ini. Tapi Anda tahu nggak? Semua anak ini narkoba, semua anak ini nilai berkualitas. Memang dia cerita, memang saya terlalu memanjakan anak dengan uang. Semua serba uang, sekolah pun juga duit. Untuk tamat kuliah juga duit. Gampang loh. Tapi udah terlambat. Karena kalau sudah begini, orang yang menggunakan narkoba tidak punya tiket pulang. Hanya satu tiketnya, pergi. Makanya hati-hati, orang tuanya harus benar-benar jaga pergaulan anak kita. Ya. Nginap-nginap, hati-hati. Mungkin teman anak kita baik, tapi temannya lagi belum tentu baik kan? Tiba-tiba taruh di minuman. Oh, enak minumannya ya. Oh, besok minta dong minuman kemarin. Lama-lama, jangan dong beli ini, ada yang lautannya nih. Tambah asik, akhirnya tenggelam. Ini sering kejadian seperti itu, pertemanan. Maka dari itu, saudara, kita ini harus tahu prioritas hidup kita, ya, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya. Tapi mengutamakan Tuhan juga bukan berarti kita mengabaikan keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, murid yang meneladani gurunya. Jadi di sini secara organisasi saya gurunya. Kalau di rumah tangga, saya juga termasuk guru. Definisi guru itu digugu dan ditiru. Nah, karena sebagai besar guru di depan ini, 4 orang guru di sini, mereka udah ahli-ahli. Artinya gini, saudara, kalau saya mengajarkan kejujuran sama anak-anak, berarti saya tidak boleh berbohong. Ya kan? Baik langsung maupun tidak langsung. Ini ada 2 anak di sini, Chelsea mesti. Kalau saya janji, saya tidak berani menjanjikan kalau nggak bisa menepati. Makanya kalau saya mau, kamu percaya omongan Bapak. Kalau kamu percaya, memang pernah saya bohong sama kamu, sehingga kamu nggak percaya. Nah, sampai hari ini saya nggak pernah bohong pada mereka. Saya juga berani janjiin kalau saya nggak mau. Nah,
Nah, itu di Semarang, di Gugu dan di Tiru. Di gereja juga sama. Saya nggak beda-bedakan satupun. Semua sama. Baik pengakuannya maupun juga jemaat yang kadang-kadang bisa bikin saya kesal. Tetap sama saya mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, ketika Anda dalam keluarga, suami itu harus menjadi guru dalam keluarga. Yang digugu dan ditiru. Jangan hanya marahnya yang besar, tapi keteladanan juga harus besar. Ya. Kejujurannya, jangan mau menang sendiri, kadang perlu dikoreksi. Ya memang dalam ilmu filosofi seorang guru itu nggak pernah salah. Betul nggak? Tapi kita ini guru yang berbeda, itu guru di sekolah. Tapi guru yang di rumah, bedanya apa? Pertama berikan teladan, kedua mau dikoreksi. Ya kan? Saya sering dikoreksi. Baik wanita yang cantik sana, apalagi wanita cewek yang satu ini. Nah, ini juga di depan saya ini yang ganteng ini. Tapi selalu saya katakan, kalau kamu koreksi, apa yang salah? Yang mana? Apa yang kurang bagus? Kasih tahu yang mana. Jangan asal koreksi. Salahnya di mana? Semuanya. Karena di keluarga kami saya ajarkan namanya demokrasi. Tapi demokrasi yang jelas. Jangan suka-sukanya bebas berpendapat tapi tidak jelas. Ya kan gitu. Jadi saya ganteng itu bukan hanya secara seperti sekarang ini, tapi di rumah juga saya menjadi pria ganteng. Ya kan? Nah saya rindu juga di kita sini. Jangan dipuji orang, oh Pak Samuel itu ganteng. Di rumah juga harus dipuji, oh Pak Samuel itu memang ganteng benar. Bukan ganteng fisiknya saja, tapi hatinya juga. Sikap dan keteladanannya. Ya. Begitu. Saya sebagai bapak rohani berikan teladan, mengasihi. Yang kelihatan itu bagaimana mengasihi semua. Mengasihi itu bukan berarti saya nggak menegur yang salah, saya biarkan salah. Ya kalau salah saya tegur, nggak ada urusan. Tapi menegur dengan kasih, bukan memojokkan, bukan mengingat-ingat kesalahan orang, tidak. Kesalahannya kita ingatkan, tapi orangnya tetap kita kasih. Dan kalau sudah kita ingatkan, gak usah ingat lagi. Iya kemarin dia begini loh, kemarin. Ya itu udah lewat. Yang mengingat masa lalu itu hanya iblis. Jadi kalau kita ingat masa lalu, berarti kita hampir sekawan. Jadi yang lalu-lalu harus dilupakan. Ayo kita baca ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Nah, ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita menyaksikan mujizat Tuhan. Dan ketika waktunya, hal yang sama yang dikerjakan Tuhan Yesus, kita bisa kerjakan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saudara, tahun lalu atau apa lagi, saya ini diundang pelayanan untuk khotbah. Khotbahnya bukan di kalangan orang Kristen,
tapi di kalangan orang-orang yang pakai tudung. Ya, tudung. Udah tahu kan maksudnya? Itu 100% pakai tudung. Ya. Saya suruh khotbah tentang iman Kristen. Wih, ngeri ya. Bisa takut tuh, iman takut tuh. Tapi sebelum saya khotbah dilalui dengan puji-pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Video itu sedang saya simpan di YouTube, tapi bukan di umum. Nanti kalau mau lihat boleh. Waduh, bersuka cita semua nari-nari. Yang menari-nari bukan orang Kristen. Oh, dalam hal itu masih oke saya, enjoy saya. Sambil main gitar. Wah, ruang saudara penuh satu ruangan besar di balai desa. Baru kali itu saya khotbah di depan di luar Kristen seumur hidup saya. Nah, waktu puji-pujian sih oke-oke aja. Begitu giliran saya firman, gemetaran saya saudara. Aduh, gimana caranya menyampaikannya? Tapi tantangan dan kesempatan beritakan ini. Saya ceritakan tentang sejarah Tuhan Yesus. Waktunya hanya 5 menit, tapi luar biasa mereka antusias karena cara menyampaikannya berbeda. Nah, hal yang sama saya juga diminta mendoakan seseorang yang ulang tahun, 2 orang sekaligus. Waktu itu saya bernubuat untuk salah satu di antara mereka ini. Saya bilang begini, di waktu yang akan datang, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu doakan dan kamu rindukan akan menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama. Saudara, kesaksian beliau hari itu juga hidupnya berubah, hatinya berubah, pengharapannya berubah. Tetapi dia nggak tahu nomor telepon saya, jadi cari-cari. Akhirnya ketemu. Dia bilang gini, Pak, bahwa waktu itu Bapak doakan saya, tapi saya sudah lupa saya doakan apa. Pokoknya Bapak doakan saya, dan apa yang Bapak doakan itu hari-hari itu juga, nggak lama kemudian juga hidup saya berubah, dan apa yang saya inginkan itu sudah jadi kenyataan. Dia ingin memberikan rumah bagi orang tuanya. Dia ingin membeli kendaraan untuk orang tuanya dan adiknya. Dan puji Tuhannya, saudara, semua itu, kerinduan itu tinggal selangkah lagi selesai. Dan kemudian saya diundang bersama Bu Lesti di kota Casablanca. Ya tentu kami ditraktir yang enak-enak untuk perbaikan gizi. Saya dengar kesaksian termangun-mangun. Oh iya, dalam hati saya ternyata hamba Tuhan seperti saya bisa juga ya bernubuat, membuatannya menjadi kenyataan, dan bisa menusuk perasaannya. Dia cari saya seperti permata. Wow. Ini jemaat lain, bukan jemaat ini. Oleh karena itu, saya rindu juga jemaat kita mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Amin. Lalu saya berdoa, apa kerinduanmu hari ini? Apa doamu hari ini? Aku bernubuat bagimu menjadi kenyataan. Aku bernubuat bagimu menjadi kenyataan. Aku bernubuat bagimu segala yang kau rindukan, kamu doakan. Mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi kenyataan. 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 Akan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Apa yang Anda rindukan? Saya tidak tahu. Saya bernubuat untuk Pak Khotbah. Ke depan Anda tidak sama lagi. Anda berjalan dengan sempurna. Aku bernubuat bagimu, engkau berjalan dengan sempurna. Engkau berdiri atas kakimu dengan kuat. Engkau berbeda. Engkau berbeda. Engkau melayani dengan tubuh yang sehat.
Oh, amin. Semua berdoa. Semua berdoa. Apa yang Anda rindukan, doakan. Jangan berdoa dalam hati. Buka mulut. Buka mulut. Tindakan profetik. Semua berdoa. Bagi berdiri. Berdoa dengan antusias. Oh, apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan, aku bernubuat di dalam nama Yesus menjadi kenyataan. Kalau orang lain, jemaat di luar sana mengalami mukjizat, bersaksi dan keajaiban Tuhan, maka hari ini juga engkau yang mengalami. Karena untukmu lah, itu milikmu. Impartasi dari tempat yang maha tinggi. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Kegagalan, sakit penyakit, kebodohan bukan milikmu. Bukan milikmu. Tolong dalam hidupmu. Engkau diciptakan dengan sempurna. Engkau diciptakan dengan penyertaan, dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Terima dengan iman. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala bentuk kegagalan. Aku hancurkan segala roh pemecah belah dalam keluarga. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala bentuk kebodohan. Hikmat kebijakan turun atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, bersyukur. Mari ucap syukur, mari menyembah. Bersyukur kepada Allah. Sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus.